Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Terletak di tepi utara dataran tinggi pesisir Laut Merah, Kerajaan Kuno Aksum muncul sebagai salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh di tanduk Afrika. Didirikan pada abad pertama Masehi, Aksum berkembang pesat melalui kendali strategis atas rute perdagangan emas dan gading, sambil mencetak prestasi monumental di Afrika Sub-Sahara, termasuk mencetak mata uangnya sendiri dan mengadopsi agama Kristen pada tahun 350 Masehi. Namun kemudian kerajaan ini mengalami kemunduran secara signifikan. Nah, apa yang menyebabkan kerajaan besar ini mengalami kemunduran? Berikut kami ulas seputar kisah menakjubkan dari kerajaan yang pernah dikenal pusat kekuatan dan kemakmuran di dunia kuno, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kerajaan Aksum terletak di tepi utara dataran tinggi pesisir Laut Merah di atas tanduk Afrika. Didirikan pada abad ke-1 Masehi, kerajaan ini mengalami masa kejayaan antara abad ke-3 hingga ke-6 Masehi dan bertahan sebagai entitas politik yang lebih kecil hingga ke abad 8 Masehi. Wilayah yang pernah dikuasai Aksum kini meliputi Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, dan Somaliland. Keberhasilan Aksum sebagian besar berkat sektor pertanian dan peternakan yang makmur, serta kendali atas rute perdagangan yang menghubungkan emas dan gading dengan barang-barang mewah dari luar negeri. Ibu kotanya, Aksum, terkenal dengan monumen batu yang kokoh dan pencapaian pertama di Afrika Sub-Sahara, termasuk mencetak mata uang sendiri dan secara resmi mengadopsi agama Kristen sekitar tahun 350 Masehi. Aksum juga menciptakan aksara Ge'ez yang masih digunakan di Ethiopia hingga saat ini. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran akibat persaingan dari pedagang Arab Muslim dan kebangkitan masyarakat lokal seperti Beja. Meski demikian, sisa-sisa kerajaan Aksum bangkit kembali dan membentuk kerajaan besar Abisinia pada abad ke-13 Masehi. Nama Aksum mungkin berasal dari gabungan kata dari bahasa lokal Ageu untuk air dan kata Ge'ez untuk resmi Sum. Referensi air ini mungkin terkait dengan keberadaan tangki air batu kuno yang besar di daerah ibu kota. Sebelum menjadi kerajaan besar, wilayah ini telah ditempati oleh masyarakat agraris dengan budaya mirip dengan yang ada di Arabia Selatan sejak zaman batu. Aksum mulai makmur sejak abad ke-1 Masehi berkat tanah subur, hujan monsun yang dapat diandalkan, dan kendali atas perdagangan regional. Jaringan perdagangan ini mencakup hubungan dengan Mesir di utara dan di sepanjang pantai Afrika Timur dan Arabia Selatan. Pertanian berhasil menanam gandum, barley, millet, dan teff sejak milenium ke-1 sebelum Masehi, sementara peternakan dimulai pada milenium ke-2 sebelum Masehi, dibantu oleh padang rumput savana di dataran tinggi Ethiopia. Kerajaan Aksum benar-benar mulai berkembang sekitar tahun 350 Masehi dengan kekuasaan atas Yaman, saat itu disebut Himyar, di Arabia Selatan, Somalia di tenggara, dan beberapa suku di barat daya. Suku-suku yang ditaklukkan harus membayar upeti dalam bentuk ternak, memberikan pembenaran bagi para penguasa Aksum untuk menyebut diri mereka dengan gelar agung, Negusa Negas, atau Raja Segala Raja. Pada pertengahan abad ke-4 Masehi, Nubia, dulu dikenal sebagai Kush dan terletak di Sudan modern, menyerang Aksum dari utara, mungkin karena pertikaian atas kendali perdagangan gading. Raja Aksum Ezana I yang memerintah 303 sampai 350 Masehi menanggapi dengan kekuatan besar dan menjarah Marwe. Keruntuhan Nubia membuka jalan bagi Aksum untuk mendominasi wilayah tersebut.
Ekspansi Aksum lainnya terjadi pada masa pemerintahan Caleb I pada kuartal pertama abad ke-6 Masehi. Kerajaan itu menduduki wilayah sekitar 300 km panjangnya dan 160 km lebarnya. Dengan kendali atas barang dagangan menjadi kunci, bukan geografi. Para penguasa ingin mengendalikan kapal dagang yang berlayar di Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur laut tersibuk di dunia kuno. Pada abad ke-6 Masehi, Raja Aksum menanggapi penganiayaan Kristen oleh Raja Yaman Yusuf As-Aryatar dengan mengirim pasukan ke Yaman sekitar tahun 525 Masehi. Setelah menang, Aksum mampu meninggalkan garnison besar dan mengangkat seorang raja muda yang memerintah wilayah tersebut hingga Sasanid tiba pada tahun 570 Masehi. Kota kuno Aksum terletak pada ketinggian lebih dari 2000 meter di utara dataran tinggi Ethiopia. Adalah ibu kota kerajaan dan pusat upacara dengan banyak monumen batu. Beberapa monumen ini mirip dengan obelisk Mesir, meskipun batu granit kadang-kadang dikerjakan menyerupai fitur arsitektur bangunan Eksamite dari batu kering dan kayu. Banyak stelai digunakan sebagai penanda makam dan memiliki singgasana batu berukir di sampingnya. Struktur batu lainnya termasuk bangunan mirip istana dengan menara, makam kerajaan dengan dinding besar, tangki air, saluran irigasi, dan bangunan 2 atau 3 lantai yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh kaum elit Aksum. Bangunan-bangunan ini dibangun di atas dasar granit berundak dengan akses melalui tangga monumental. Emas dan gading merupakan ekspor utama Aksum, terutama ke Bizantium. Barang-barang lainnya termasuk garam, budak, kulit penyu, cula badak, obsidian, dan zamrud. Barang-barang ini dikirim ke pelabuhan laut Kerajaan Adulis dan ditukar dengan barang-barang yang dibawa oleh pedagang Arab seperti tekstil Mesir dan India, pedang, senjata lainnya, besi, manik-manik kaca, lampu perunggu, dan barang pecah belah. Perdagangan Aksum yang berkembang pesat dibuktikan dengan ditemukannya mata uang kerajaan di tempat-tempat yang jauh seperti Mediterania Timur, India, dan Sri Lanka. Pada pertengahan abad ke-4 Masehi, Raja Aksum Ezana I secara resmi memeluk agama Kristen yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pedagang dan misionaris Mesir. Penerimaan resmi Kristen oleh Aksum mungkin terjadi karena hubungan dagang penting dengan provinsi-provinsi Afrika Utara dari Kekaisaran Romawi yang juga telah mengadopsi agama Kristen. Menurut catatan tradisional, Frumentius, seorang musafir dari Tyre yang mengalami kecelakaan kapal pada abad 4 Masehi, memperkenalkan agama Kristen ke kerajaan tersebut. Frumentius menjadi guru bagi anak-anak kerajaan dan kemudian bendahara serta penasihat raja, yang akhirnya membujuk Raja Ezana I untuk memeluk agama Kristen. Frumentius kemudian menjadi uskup pertama kerajaan tersebut setelah menerima gelar resmi dari Patriark Alexandria. Agama Kristen di Aksum mirip dengan yang dianut di Mesir Koptik, dengan Patriark Alexandria tetap menjadi tokoh penting di gereja Ethiopia. Gereja-gereja dan biara-biara didirikan dan terjemahan Alkitab dibuat. Gereja Maryam Sion di Aksum menurut teks-teks abad pertengahan Ethiopia menyimpan tabut perjanjian. Biara terpenting di kerajaan Aksum berada di Debre Damo, didirikan oleh Pertapa Bizantium Santo Aregawi pada abad ke-5 Masehi. Sejak abad itu, penduduk pedesaan berpindah agama, meskipun beberapa kuil pagan tetap dibuka hingga abad ke-6 Masehi. Keberhasilan ini berarti agama Kristen akan terus dipraktikkan di Ethiopia hingga abad ke-21 Masehi. Daerah yang kemudian ditempati Aksum menggunakan aksara Arab Sabean dari abad ke-5 sebelum Masehi. Bahasa Yunani juga digunakan dalam beberapa prasasti. Kerajaan Aksum memiliki sistem penulisannya sendiri, aksara Ge'ez, yang ditemukan pada lembaran lempengan batu dari abad ke-2 Masehi. Aksara ini berkembang menjadi aksara yang cukup berbeda yang mencakup karakter untuk vokal dan konsonan dan yang dibaca dari kiri ke kanan. Aksara Ge'ez masih digunakan hingga saat ini di Ethiopia.
Aksum juga merupakan kerajaan sub-Sahara pertama yang mencetak mata uangnya sendiri. Koin emas dan perak Aksum yang muncul sejak abad ketiga Masehi memiliki prasasti Yunani, simbol keagamaan Sabian, dan dicetak dengan mengikuti bobot standar Romawi. Koin perunggu adalah bahan yang paling umum dari ribuan koin Aksum yang ditemukan. Koin dan legenda mereka seringkali menjadi satu-satunya informasi tentang berbagai raja Aksum dengan total 20. Potret raja biasanya disertai dengan 2 tongkol jagung dan, sejak masa pemerintahan Ezana I, sebuah salib Kristen. Pengrajin tembikar Aksum menghasilkan barang-barang terakota sederhana tanpa menggunakan roda. Barang-barang ini memiliki lapisan akhir matte dan beberapa dilapisi dengan lapisan merah. Dekorasi geometris dicapai dengan sayatan, lukisan stempel, dan potongan tambahan. Salib Kristen adalah motif dekoratif yang paling umum. Tidak ada patung berskala besar yang ditemukan dari kerajaan tersebut, tetapi ada beberapa alas batu dengan lekukan untuk kaki yang diukir di dalamnya. Kerajaan Aksum mengalami kemunduran sejak akhir abad ke-6 Masehi, mungkin karena penggunaan lahan pertanian yang berlebihan atau serbuan para pengembala beja. Persaingan dari pedagang Arab Muslim dan kurangnya aparatur administrasi negara juga menjadi faktor. Pada akhir abad 8 Masehi, Kekaisaran Aksum tidak lagi ada. Namun kota Aksum tetap penting secara religius dan wilayah kerajaan Aksum berkembang menjadi kerajaan Abisinia abad pertengahan dengan berdirinya dinasti Solomonid sekitar tahun 1270 Masehi. Demikian seputar kisah menakjubkan dari kerajaan Aksum versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kerajaan Aksum, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.